Baik, silakan bisa segera dimulai untuk moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vita Indri Febriani, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Al-Hadad. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 dengan judul materi Teori Belajar Evaluasi dalam Pembelajaran. Langsung saja dari kelompok 4, dipersilakan untuk paparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya dari kelompok 4, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar evaluasi dalam pembelajaran. Adapun anggota kelompok yang pertama ada Amelia dengan akhiran NIM 100, saya sendiri Farah Fabila dengan akhiran NIM 075, ada Intan Kohohon dengan akhiran NIM 146, Siti Fadila dengan akhiran NIM 021, dan Rahma Aulia dengan akhiran NIM 124. Langsung saja masuk ke pengertian evaluasi menurut para ahli. Adapun menurut Nurgianto tahun 2013, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan kualitas atau keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan kriteria tertentu. Menurut Aripunto tahun 2010, evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk mengukur keberhasilan program pembelajaran dan pencapaian tujuan belajar. Menurut Sudijono tahun 2010, evaluasi adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Sedangkan menurut Mardapi pada tahun 2012, evaluasi dalam pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah informasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Indikator efektivitas dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Perubahan tingkah laku itu dibandingkan dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan kompetensi, tujuan, dan isi program pembelajaran. Tujuan evaluasi secara khusus yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial teaching. Ketiga, mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan guru, baik yang menyangkut metode, media, maupun sumber-sumber belajar. Pada tahun 2003, Depdiknas mengemukakan tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar dan mengajar, dan mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Itu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada macam-macam evaluasi dalam pembelajaran.
Yang pertama ada evaluasi ranah kognitif, yaitu menilai aspek penguasaan tertulis pengetahuan atau kemampuan berpikir siswa. Yang kedua ada evaluasi ranah afektif, yaitu menilai sikap, nilai, minat, dan respon emosional siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi ranah psikomotor, yaitu menilai keterampilan fisik atau motorik siswa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada cara-cara melakukan evaluasi untuk ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang pertama ada ranah kognitif, yaitu pengetahuan dengan cara evaluasi. Buat soal tesis tertulis seperti pilihan ganda, isian, esai. Lakukan kuis atau ujian lisan, tugas atau proyek yang berbasis analisis dan pemecahan masalah. Yang kedua ada ranah efektif, yaitu sikap dengan cara evaluasi. Amati perilaku siswa saat proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Gunakan angket atau kuesioner untuk menggali sikap dan minat. Ajak siswa menulis jurnal atau refleksi pribadi dan lakukan wawancara atau diskusi terbimbing. Dan yang ketiga ada ranah psikomotor atau keterampilan. Dengan cara evaluasi, lakukan penilaian praktik secara langsung. Adakan demonstrasi atau simulasi tugas proyek berbasis keterampilan nyata. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi dalam pembelajaran adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Dengan memahami teori belajar dan menerapkan evaluasi yang sesuai, baik ranah kognitif, efektif maupun psikomotor, guru dapat menilai pencapaian siswa secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya buka sesi tanya jawab. Dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, dari Triani, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya di sini akan bertanya kepada kelompok penyanyi terkait bagaimana teori-teori belajar evaluasi ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Dari Arini, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari dengan akhiran NIM 022. Pertanyaan saya itu, apa saja kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan teori belajar evaluasi di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang terpencil? Mohon maaf Arini, suaramu tidak kedengaran. Baik, saya ulang.
Pertanyaan saya itu, apa saja kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan teori belajar evaluasi di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di daerah yang terpencil? Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih. Dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Baik, dari Wasni saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya pada kelompok 4, bagaimana prinsip-prinsip evaluasi menurut teori konstruktivisme dapat membantu guru dalam memahami perkembangan belajar siswa? Baik. Dari teman-teman masih ingin bertanya? Permisi moderator, boleh dicukupkan 3 saja dulu. Iya, Bu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu bisa dilanjut di sesi kedua ya. Adik-adik semua, sebelum saya persilakan kembali kepada moderator dan juga untuk makalah mungkin diskusi dulu terkait jawabannya nanti. Untuk hari ini kita belajarnya temanya bukan tentang teori evaluasi ya. Jadi bukan tentang teorinya. Jadi sedikit kasih perbaikan. Jadi kalian pemakala ini tadi menjelaskan tentang teorinya. Padahal yang diminta atau materi untuk hari ini kalau dilihat dari tema pertemuan itu ya yang ada di list materi itu tentang evaluasi aja, evaluasi dalam pembelajaran. Jadi nggak ada yang namanya teori evaluasi sebenarnya. Ya, jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya kan tadi punyanya siapa tadi ada Triani gitu ya dan teman-temannya yang lain kalau yang ditanyakan di sini bukan teori evaluasi ya, tapi evaluasinya itu sendiri seperti apa gitu. Ya, evaluasi dalam pembelajaran. Sehingga nanti jawabannya harusnya ke situ, bukan ke teori, tapi ke evaluasi dalam pembelajaran itu seperti apa. Gitu ya. Jadi saya perbaiki untuk pembahasan kita hari ini biar kita fokusnya ke situ ya, bukan ke hal lainnya. Terima kasih. Silakan bisa dilanjut moderator. Baik. Baik, di sini sesi 1 sudah cukup pertanyaan saja dari persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Arini Wulandari. Apa saja kendala dan tantangan dalam mengimplementasikan belajar evaluasi di sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya daerah terpencil? Jadi, implementasi belajar evaluasi di sekolah-sekolah Indonesia, terutama daerah terpencil menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas membuat pelatihan bagi guru sulit dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber daya pendidikan dan bahan ajar yang berkualitas menghambat penyerapan evaluasi yang efektif. Masalah lain termasuk rendahnya pemahaman guru tentang evaluasi modern dan resistensi terhadap perubahan metode pengajaran. Selain itu,
faktor budaya dan kebiasaan lokal juga dapat mempengaruhi penerimaan metode evaluasi baru, sehingga diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks setempat untuk mencapai hasil yang optimal. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dari pemateri masih ada yang menambahkan? Kalau tidak ada dari forum menambahkan, kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Atau langsung saya tunjuk saja. Kepada Hesti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan dari Arini Wulandari. Jadi kendala dan tantangan implementasi teori pembelajaran evaluasi di sekolah, kendalanya tentang implementasi, keterbatasan sumber daya, dan infrastruktur. Selanjutnya ada kurangnya pelatihan guru dalam menggunakan metode evaluasi yang efektif. Selanjutnya juga ada kesulitan mengakses teknologi dan sumber daya pendukung. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dari forum, masih ada yang ingin menambahkan? Satu orang lagi. Oke, permisi moderator, saya izin menyela lagi ya. Untuk tadi tambahannya masih berupa konsep adik-adik, jadi mungkin bisa dikasih contoh seperti apa sih tantangannya gitu ya. Jadi saya sekaligus melakukan evaluasi pada diskusi kita karena kita sudah di pertemuan ke-13. Baiknya ketika kita melakukan diskusi, sepertinya tadi jawabannya belum mengena ya kalau dari saya sendiri. Jadi tambahannya mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan. Seperti apa sih contohnya? Tantangannya seperti apa? Kalau tadi kan dari Farah sama Hesti mengatakan bahwa tantangannya adalah dari misalnya kalau dari sekolah yang terpencil itu guru-gurunya belum bisa melakukan evaluasi yang baik gitu. Nah, seperti apa sih contohnya, tantangannya gitu? Boleh, silakan. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan dari Pangki Haikal. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang tentang implementasi evaluasi hasil belajar siswa. Kemudian di sini saya ingin memberikan contoh supaya kita bisa lebih paham. Tadi dibahas tentang keterbatasan infrastruktur. Jadi contohnya itu seperti medan jalan yang rusak, kemudian kalau daerah terpencil otomatis itu kan lebih jauh daripada ibu kota. Contoh kalau kayak mau melaksanakan ujian. Nah, naskah yang dari pusat itu mau dikirimkan ke daerah terpencil itu kan butuh waktu yang cukup lama. Nah, itu akan menjadi keterbatasan. Mana lagi kalau kayak sekolah yang ada di pulau, kayak di Toli-Toli sendiri itu ada 3 pulau yang di situ ada sekolah, otomatis harus lewat perjalanan laut lagi. Itu akan memakan waktu yang lebih lama sampai ke sekolahnya dibandingkan dengan sekolah yang berada di kota yang mudah dijangkau.
Kemudian kalau tadi dari segi tenaga pendidik, contoh di daerah timur kita, di sana itu kan ada sekolah tapi tenaga pendidiknya mungkin masih 1-2 orang, sehingga semua guru itu harus menghandle semua mata pelajaran. Itu kan tidak sesuai dengan kompetennya mereka. Mungkin gurunya ada yang dari lulusan biologi tiba-tiba mengajar bahasa Indonesia. Itu kan salah satu keterbatasan dalam proses evaluasi belajar. Tentu beda dengan guru yang ada di kota yang masing-masing mata pelajaran dipegang oleh satu-satu guru. Itu dari segi sumber daya manusia atau dari segi gurunya sendiri. Kemudian juga dari segi ekonomi keluarga di sana. Mungkin kalau ada evaluasi untuk menggunakan perangkat lunak atau kayak Yahoo, kemudian ada beberapa sumber belajar evaluasi begitu yang berbayar, itu kan keterbatasan ekonomi, harus lagi siswa mungkin beli atau berlangganan kayak begitu dibanding dengan sekolah yang ada di kota. Tapi kalau menurut saya evaluasi ini bukan hanya terkendala di daerah terpencil, sebenarnya ada juga di perkotaan yang terkendala. Jadi tidak selamanya sekolah yang berada di kota itu lebih maju evaluasi belajarnya dibanding daerah terpencil. Ya, terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sudah cukup yang menambahkan, jadi saya kembalikan kepada penanya untuk menyimpulkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi sedikit saya simpulkan. Kendala dan tantangan dari mengimplementasikan evaluasi di sekolah-sekolah Indonesia khususnya di daerah terpencil itu, yang pertama itu keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya. Contohnya itu kurangnya tenaga pendidik, fasilitas yang tidak memadai, seperti contohnya yang tadi itu sudah dibilang, ketika di daerah terpencil itu gurunya hanya ada beberapa saja, sehingga guru itu dapat memegang semua mata pelajaran. Sedangkan kalau di kota sudah banyak guru, sehingga guru itu hanya memegang satu pelajaran saja. Dan yang kedua juga ada tadi faktor budaya, sehingga harus dibutuhkan pendekatan. Dan ada juga keterbatasan teknologi. Seperti di sekolah-sekolah terpencil itu mungkin tidak memiliki akses teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi evaluasi seperti komputer, internet, dan juga perangkat lunak evaluasi. Dan juga kurangnya pelatihan guru dalam melakukan evaluasi yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. 2 pertanyaan lagi belum terjawab, silakan dijawab. Baik, kepada Amelia saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Trianis, di mana pertanyaannya, bagaimana teori belajar evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran anak? Jadi, teori belajar evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran anak dengan beberapa cara. Yang pertama, evaluasi dapat membantu guru memahami kebutuhan dan kemampuan anak, sehingga mereka dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih efektif. Kedua, evaluasi dapat membantu anak memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat fokus pada area yang perlu ditingkatkan. Ketiga, evaluasi dapat membantu guru memantau kemajuan anak dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dengan itu, anak dapat menerima umpan balik yang
konstruktif dan dapat meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap. Selain itu, evaluasi juga dapat membantu guru untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas belajar. Dengan menggunakan teori belajar evaluasi, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan mendukung perkembangan anak. Itu saja jawaban dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari pemateri masih ada ingin menambahkan? Kepada Farah Alfabila saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sedikit menambahkan. Jadi, belajar evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran anak dengan memberikan umpan balik yang jelas dan cepat. Jadi dengan evaluasi yang terus-menerus, guru bisa melihat apa yang dikuasai dan apa yang masih sulit bagi siswa itu. Itu juga membantu guru untuk membuat cara mengajar yang lebih baik. Selain itu, evaluasi juga mendorong siswa untuk berpikir tentang cara belajar mereka sendiri, sehingga mereka bisa menetapkan tujuannya untuk terlibat dalam pembelajaran. Jadi evaluasi itu bukan hanya untuk menilai hasil, tapi juga untuk membuat proses belajar menjadi lebih bermanfaat. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, apa dari pemateri masih ada yang ingin menambahkan? Atau dari forum yang ingin menambahkan, saya persilakan. Kepada Rizal saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizal A dengan akhiran NIM 099. Jadi terkait dari pertanyaan tadi, mungkin kita bisa membayangkan kalau kita itu lagi tanam atau lagi nanam tanaman. Jadi kita itu kasih pupuk, kita siram, tapi kita tidak pernah cek sudah berapa tinggi kira-kira tanamannya atau daunnya ini sehat apa tidak, ada hamanya apa tidak. Nah, jadi belajar tentang evaluasi itu kayak ngajarin kita itu kayak baca perkembangan dari si tanaman tadi itu. Jadi di dalam dunia pendidikan itu evaluasi itu bukan cuman soal kasih nilai ulangan bagus atau jelek. Jadi evaluasi itu lebih dari itu. Belajar tentang evaluasi itu mungkin bisa membantu kita itu buat mengerti kayak cara mengukur pemahaman anak itu dengan lebih tepat. Jadi kita jadi tahu tidak cuman lewat tes tulis saja, kita itu bisa lihat anak itu sudah mengerti atau belum. Kayak melakukan observasi, ada tugas proyek atau mungkin ada presentasi. Jadi bisa dibilang ada macam-macam lah. Jadi kita itu bisa lihat kemampuan itu dari berbagai sisi melalui evaluasi tadi ini. Atau mungkin dari evaluasi ini kita juga bisa menyesuaikan cara mengajar. Nah, kalau dari hasil evaluasi itu kita lihat mungkin kayak kok banyak sekali anak yang belum mengerti satu materi ini. Berarti ada yang salah sama cara yang kita itu jelaskan. Jadi dengan belajar evaluasi itu kita itu jadi tahu bagaimana cara menganalisis hasil evaluasi itu dan mengubah cara mengajar kita itu mungkin supaya itu jadi lebih efektif. Dan juga dari evaluasi itu kita itu bisa memberikan umpan balik yang membangun. Jadi evaluasi yang baik itu tidak cuman kasih nilai tapi juga kasih tahu anak itu kayak, oh bagian ini kau itu belum bagus, tapi maaf maksud saya itu jadi, oh bagian ini kau itu sudah bagus, tapi di bagian yang ini kayak perlu lagi ditingkatkan. Jadi mungkin kita tuh kayak bisa lakukan umpan balik kayak bikin anak itu jadi tahu apa yang harus dia perbaiki dan termotivasi buat jadi lebih baik. Dan juga mungkin yang lain itu kayak bisa melihat perkembangan anak itu dari waktu ke waktu. Jadi
dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala itu, jadi kita itu bisa melihat ada kemajuan tidak sih setelah kita ini menerapkan metode belajar yang baru ini, atau mungkin malah ada yang perlu kita ubah lagi. Jadi intinya kayak belajar tentang evaluasi itu kayak kasih kita cermin untuk melihat proses belajar anak-anak dengan lebih jelas lah. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari forum masih ada ingin menambahkan? Kalau tidak ada, langsung saja saya kembalikan kepada penanya untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya sedikit menyimpulkan dari pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab maupun pemateri. Saya sedikit menyimpulkan bahwa evaluasi belajar ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak tentunya. Dengan adanya evaluasi ini, kita dapat mengukur kemajuan dari kemampuan dari siswa tersebut sampai di mana pemahamannya. Selain itu, memberikan umpan balik yang membangun, dan dari evaluasi ini kita dapat menyesuaikan metode pengajaran apa yang lebih efektif untuk kita terapkan kepada siswa tersebut. Evaluasi belajar juga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar anak dan mendorong mereka untuk lebih aktif dan reflektif dalam belajar. Dengan adanya evaluasi yang tepat ini sangat mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Selain itu, evaluasi ini mendorong anak untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Dengan penerapan evaluasi yang tepat, pembelajaran tentunya akan lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan perkembangan serta potensi dari masing-masing anak tersebut. Baik, itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sesi pertama, sisa 1 pertanyaan. Jadi, kepada pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wasni. Pertanyaannya yaitu bagaimana prinsip-prinsip evaluasi menurut teori konstruktivisme dapat membantu guru dalam memahami perkembangan belajar siswa. Prinsip-prinsip evaluasi menurut teori konstruktivisme ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu fokus pada proses belajar. Guru dapat memahami bagaimana siswa membangun pengetahuan dan pengembangan keterampilan melalui proses belajar. Contohnya seperti seorang guru mengamati siswa yang sedang mengerjakan proyek dan memberikan umpan balik tentang proses pengerjaan proyek tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan asesmen autentik. Guru dapat menilai kemampuan siswa dalam konteks yang relevan dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti seorang guru meminta siswa untuk membuat presentasi tentang topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan menilai kemampuan siswa dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Guru dapat memahami bagaimana siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui proses belajar. Contohnya seperti seseorang guru meminta siswa untuk menganalisis artikel-artikel yang
yang bisa menilai kemampuan siswa dalam mengidentifikasi informasi yang relevan. Yang keempat itu penggunaan umpan balik. Guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Contohnya seperti seorang guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang tugas yang telah dikerjakan dan meminta siswa untuk memperbaiki kesalahan jika seorang siswa tersebut melakukan kesalahan. Yang kelima itu pengembangan kesadaran metakognitif. Guru dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran metakognitif dengan meminta mereka merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Contohnya seperti seorang guru meminta siswa untuk merefleksasikan seperti kayak mengulang apa yang mereka pelajari hari ini dan apa yang perlu ditingkatkan untuk besok. Oke, dengan menerapkan prinsip-prinsip evaluasi menurut teori konstruktivisme, guru dapat memahami perkembangan belajar siswa dan membantu mereka meningkatkan kemampuan belajar mereka. Oke, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari pemateri, apa masih ada ingin menambahkan? Izin moderator. Ya. Saya persilakan kepada Siti Fadila. Baik, di sini saya akan sedikit menambahkan dari pertanyaan Wasni, di mana itu teori konstruktivisme menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri. Guru dapat mengevaluasi dengan cara mengamati proses berpikir, diskusi kelompok, dan tugas berbasis masalah. Ini juga membantu guru memahami sejauh mana siswa berkembang secara aktif dalam membentuk pemahaman mereka. Baik, hanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah dari pemateri masih ada ingin menambahkan? Kalau tidak ada dari forum yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, kepada Muhammad Asril Bemarhum, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi sedikit menambahkan dari pertanyaan saudari Wasni. Jadi teori konstruksisme itu kayak ibarat anak-anak itu belajar bukan cuma menerima informasi mentah-mentah dari kita ini sebagai guru kan seumpamanya. Jadi mereka itu lebih ke membangun diri sendiri melalui pemahaman mereka tentang pembelajaran atau dunia ini berdasarkan apa yang mereka tahu dan pengalaman apa yang mereka dapatkan. Jadi kalau kita kaitkan dengan prinsip-prinsip evaluasi dalam konteks konstruktivisme ini bisa membantu kita para guru buat ngerti bagaimana sebenarnya perkembangan belajar tiap anak. Contohnya seperti evaluasi itu proses, bukan cuma hasil akhir. Seperti yang dijelaskan oleh Rizal tadi bahwa maksudnya itu kita sebagai guru bukan cuma melihat nilai hasil ulangan atau hasil tugas akhir tiap siswa. Jadi kita harus perhatikan bagaimana cara anak itu belajar dari awal sampai akhir hingga mendapatkan nilai tersebut. Di mana dia mencoba-coba atau membuat kesalahan, terus belajar dari kesalahan itu. Kemudian juga ada satu contoh yaitu evaluasi itu harus bikin anak mikir dan juga bagaimana dia merefleksikan dirinya. Jadi evaluasi itu bukan cuma kayak mengetes hafalan mereka, tapi gimana caranya bikin anak ini mikir lebih dalam tentang apa yang mereka sudah pelajari. Jadi mereka juga diajak buat bagaimana sih cara melihat proses belajar mereka sendiri, apa yang sudah mereka kuasai, dan juga apa yang perlu mereka tingkatkan dari pembelajaran mereka tersebut. Sehingga dari semua yang sudah mereka dapatkan, itu bisa meningkatkan kualitas dari pemahaman pemikiran mereka melalui evaluasi terhadap teori konstruktivisme ini. Mungkin itu saja yang saya dapat tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari forum masih ada yang ingin menambahkan?
baik, mungkin sudah tidak ada. Jadi saya kembalikan kepada penanya untuk menyimpulkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya bisa menyimpulkan sedikit dari jawaban yang diberikan oleh teman-teman. Jadi dalam teori konstruktivisme, evaluasi itu bukan cuma melihat nilai akhir siswa, tapi lebih kepada proses bagaimana siswa memahami dan membangun pengetahuan. Evaluasi dilakukan dengan cara nyata dan sesuai konteks seperti proyek atau observasi langsung. Dari situ guru bisa melihat bagaimana cara siswa berpikir, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, dan seberapa dalam mereka memahami materi. Dari informasi itu, guru bisa menyesuaikan cara mengajarnya supaya lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi sesi pertama sudah cukup, kita lanjut ke sesi kedua. Jadi saya buka 2 pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Jihan Fahira saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, apa peran evaluasi dalam menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa menurut teori belajar? Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. 1 pertanyaan lagi. Dari teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Permisi moderator, sepertinya untuk kelompok 5 tidak ada orangnya ya. Dari tadi juga saya melakukan presensi, orangnya tidak ada. Mungkin bisa saja langsung bisa dikasih ke Pemakala untuk menjawab pertanyaannya Jihan. Jadi hanya 1 pertanyaan untuk sesi kedua ini, gitu ya. Nah, tadi untuk pertanyaannya Jihan, mungkin bisa lebih diperjelas teori belajarnya, teori belajar apa? Karena di situ tidak ada gitu ya keterangannya, teori belajar apa yang dimaksud. Ya, itu dulu untuk Jihan, mungkin bisa diperjelas teori belajar apa, sehingga nanti untuk Pemakala bisa menjawab sesuai dengan teori belajar yang kamu maksud gitu ya. Silakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kepada Jihan, pertanyaannya boleh diperjelas.
Baik. Nah, pertanyaannya itu apa peran evaluasi dalam menyesuaikan strategi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa menurut teori belajar konstruktivisme. Baik, terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab satu pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Pertanyaannya, apa peran evaluasi dalam menyesuaikan strategi pembelajaran? Menurut teori konstruktivisme, di mana ini evaluasi berperan penting untuk memahami siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Evaluasi tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi lebih pada proses berpikir dan pemahaman siswa. Guru juga menggunakan evaluasi untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang lama dengan informasi baru, serta bagaimana mereka menyelesaikan masalah secara aktif. Evaluasi konstruktivistik biasanya berbentuk tugas proyek, diskusi, portofolio, dan presentasi, bukan hanya tes tertulis, tetapi juga dari hasil evaluasi ini guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih kontekstual, kolaboratif, dan mendorong eksplorasi mandiri siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, saya serahkan ke moderator. Baik, pada pemateri masih ada yang ingin menambahkan? Kepada Farah Alfabila, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sedikit menambahkan, evaluasi dalam teori belajar konstruktivisme sangat penting untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Evaluasi ini membantu guru memahami cara siswa belajar dan mengidentifikasi kesulitan mereka. Dengan informasi ini, guru bisa merancang pembelajaran yang lebih menarik, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi. Selain itu juga, evaluasi ini memberikan bantuan kepada siswa dalam proses belajar, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan begitu, evaluasi menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermanfaat. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada pemateri masih ada yang ingin menambahkan? Baik, kepada Intan saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya di sini ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan tadi. Evaluasi dalam teori konstruktivisme berperan sebagai alat untuk memahami proses belajar siswa dan membuat penyesuaian yang tepat dalam strategi pembelajaran dengan memahami kebutuhan dan karakteristik siswa. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Contohnya, guru dapat menggunakan hasil evaluasi untuk mengidentifikasi siswa tersebut memerlukan bantuan tambahan dalam memahami konsep tertentu, sehingga guru dapat menyediakan sumber daya dan dukungan yang sesuai untuk membantu siswa tersebut. Dalam evaluasi ini,
Guru dapat memahami kebutuhan siswa dan membuat penyesuaian yang tepat dalam strategi pembelajaran, sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Baik, itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Permisi moderator, sebelum dilanjut, saya menyimak lagi ya. Tadi dari menyimak jawaban dari pemateri itu sepertinya belum lebih jelas lagi karena pertanyaannya itu kebutuhan seperti apa sih, misalnya contohnya yang dibutuhkan oleh siswa gitu. Kemudian dari kebutuhan itu si guru melakukan strategi apa gitu. Jadi harus di kayak konekkan gitu. Kalian tadi menyebutkan kebutuhan dan juga strategi gitu ya. Tapi seperti apa contohnya? Misalnya ada siswa seperti apa kebutuhannya contohnya. Kemudian dari situ seperti apa strateginya gitu. Coba mungkin bisa dikasih contoh satu aja biar kita lebih jelas lagi gitu apa yang dimaksud mungkin dengan kebutuhan siswa ini dan juga setelah itu apa strategi belajarnya. Silakan. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kepada forum ada yang ingin menambahkan? Jadi saya kembalikan kepada forum yang ingin menambahkan. Baik, kepada Farah Alfabila saya persilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi sedikit menambahkan itu, contohnya evaluasi dalam pembelajaran itu kayak kita kalau sebagai guru itu pertama-tama kita buat pembelajaran dulu yang rata untuk semua siswa. Nah dari situ kita evaluasi siswa ini lebih mengarah kemana seperti salah satu contohnya itu siswanya ada yang lebih mengarah ke dia itu lebih suka ke melukis, jadi kita lebih arahkan dia ke bagian seni seperti itu. Mungkin hanya saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi saya kembalikan kepada forum. Ada yang ingin menambahkan? Satu orang saja. Apakah dari Pangki, Asril, Rizal? Baik, kepada Pangki saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi langsung saja untuk melihat kebutuhan dan juga strategi apa yang harus kita gunakan kelak ketika kita jadi guru untuk menyesuaikan evaluasi ketika kita menggunakan teori konstruktivisme. Sudah dijelaskan juga tadi teorinya, langsung saya ke contohnya. Jadi kita lihat kebutuhan siswanya, mungkin siswanya ini kalau belajar dia itu lebih paham lewat video, kemudian visual. Nah, seperti menampilkan video-video pembelajaran. Nah, kita sebagai guru itu menggunakan strategi seperti melihatkan video dari YouTube. Kemudian kalau kita jadi guru yang interaktif, kita membuat media pembelajaran lewat YouTube. Jadi kita memanfaatkan media yang bisa siswa ini lihat dengan matanya begitu ya. Kemudian kalau seperti siswanya itu dia tidak bisa sampaikan apa yang dia mau bilang, dia mungkin bisa menyampaikan lewat tulisan. Nah, kita fasilitasi si siswanya ini dengan lewat tulisan. Kita bantu dia, mungkin bisa ajak dia ikut lomba menulis mungkin. Kemudian kalau tingkat yang lebih lanjut mungkin SMA, kan ada beberapa sekolah di Palu ini sampai mereka buat artikel yang tembus ke Sinta 2 begitu. Jadi kita fasilitasi mereka itu, kita bimbing mereka untuk menulis karena mungkin mereka keterbatasan di bicara begitu.
Kemudian kalau kayak dari interaksinya mereka, mungkin mereka kurang kalau sesi diskusi, kita fasilitasi mereka untuk bikin project kayak pengabdian atau enggak uji coba di laboratorium kalau mendukung, kayak begitu. Jadi kebutuhan menyesuaikan dengan strategi yang digunakan si gurunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi saya kembalikan kepada penanya untuk menyimpulkan pertanyaan. Untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Di situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa teori konstruktivisme itu sangat relevan digunakan dalam proses pembelajaran karena berfokus pada bagaimana siswa bisa membangun sendiri pemahamannya. Evaluasi dalam teori ini juga tidak hanya sekedar menilai hasil, tapi juga membantu guru untuk memahami kebutuhan dan cara belajar siswa. Dari situ juga guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran yang tepat. Misalnya seperti kalau siswa lebih paham lewat visual, kita bisa pakai video pembelajaran dari YouTube, atau bahkan membuat media sendiri. Kalau jika ada siswa yang kesulitan berbicara, kita bisa fasilitasi mereka dengan lewat tulisan, seperti diarahkan untuk ikut lomba menulis atau membuat artikel. Nah, untuk siswa yang kurang aktif di diskusi, kita bisa membantu mereka lewat proyek, pengabdian, atau kegiatan laboratorium. Jadi intinya strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa agar mereka itu bisa belajar dengan lebih nyaman, aktif, dan juga bermakna. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi sesi 2 sudah habis. Jadi saya kembalikan. Jadi saya tutup saja. Jadi diskusi tadi dapat saya simpulkan bahwa teori belajar membantu desain belajar yang efektif, sementara evaluasi mengukur keberhasilan dan memberi umpan balik untuk perbaikan evaluasi yang baik. Penting untuk perkembangan siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Integrasi keduanya menghasilkan pembelajaran bermakna dan siswa yang kompeten. Saya kira diskusi pada hari ini cukup. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana moderator, apakah saya sudah boleh menambahkan? Iya Bu, sudah boleh. Oke, ya. Untuk hari ini adik-adik semua, kita sepertinya lebih baik atau lebih bagus gitu ya untuk melakukan diskusi seperti tadi gitu ya. Jadi ini saya terapkan juga di kelas-kelas lain ya di mata kuliah filsafat, biar adik-adik semua juga dalam melakukan diskusi itu kita benar-benar
present into the class gitu. Jadi kita hadir di dalam kelas itu. Jadi bukan sekedar hanya melakukan presentasi dan diskusi secara formal, artinya ya dilakukan begitu saja tetapi tidak bermakna gitu ya. Nah, adik-adik juga sekarang kita sudah ada di pertemuan ke-13, artinya saya juga melakukan again evaluasi kepada kalian setiap pertemuan ya. Nah, sebelum mungkin ke sini, ke share screen ini, saya mau memberikan sedikit gambaran yang saya sudah simak tadi ya. Pertama, saya sudah melakukan presensi kepada kalian. Ada lebih banyak mahasiswa yang tidak hadir hari ini, entah karena hari Jumat, saya tidak tahu kenapa ya, tidak sesuai dengan jadwal mungkin kita masuk. Jadi ada beberapa orang yang tidak hadir ya, selain dari mahasiswa yang sudah izin ke saya ya untuk tidak hadir. Jadi itu ya sebagai catatan adik-adik semua juga harus memperhatikan presensi ya. Jadi kalau misalnya kalian presensinya itu 75% kurang kehadiran secara total, maka itu akan mempengaruhi juga ya untuk penilaian. Kemudian yang kedua untuk notulen nanti bisa diedit kembali untuk pertanyaannya Jihan, tadi ada yang perlu diperbaiki tadi pertanyaannya ya. Kemudian pematerinya yang dicatat di notulensi itu adalah pemateri yang hadir, jadi bukan yang tidak hadir. Di sini ada yang tidak hadir ya pematerinya, sehingga jangan ditulis orangnya ya. Karena saya di sini juga melakukan notulensi juga ya. Jadi saya akan mengkonekkan apa yang notulen yang sudah catat dengan yang saya catat ya, apakah sudah sama atau belum. Karena tentunya ketika saya melakukan tadi menyimak kalian tadi, tentu mungkin ada banyak yang saya miss atau tidak perhatikan karena sambil mencatat juga saya tidak bisa menyimak dengan dengan detail gitu ya. Jadi saya butuh bantuan dari notulen juga ya untuk apakah mungkin catatan saya sudah benar atau belum. Itu kemudian adik-adik semua untuk materi hari ini sepertinya materinya masih dalam permukaan saja, artinya kayak materinya itu belum masuk ke dalam evaluasinya itu seperti apa gitu. Walaupun tadi contoh-contohnya sudah ada, sudah bagus ditambahkan ya. Jadi materinya sendiri tentang evaluasinya itu masih belum dalam gitu ya. Kita belum mengeksplor lebih lanjut tentang evaluasi itu, misalnya jenis-jenisnya seperti apa gitu ya. Kemudian contoh dari misalnya dari jenis-jenis evaluasinya itu seperti apa contohnya gitu ya. Lebih detailnya itu belum kelihatan jelas, sehingga kita masih perlu menambahkan lagi gitu ya pemahaman kita mengenai evaluasi. Karena evaluasi ini itu penting gitu ya. Evaluasi itu tadi dari contoh-contoh yang sudah ditambahkan ya, bukan sekadar hanya formalitas aja bahwa menilai itu aja gitu ya, menilai siswa, tetapi evaluasi itu adalah sebagai bahan masukan juga untuk guru gitu. Jadi guru itu bisa saja belajar dari siswa. Seperti saya juga sekarang tadi ketika menyimak kalian, saya belajar juga dari kalian gitu ya. Nah, guru itu bukan hanya orang yang mengajar saja, tetapi dia satu paket gitu ya. Jadi guru sebagai mengajar iya, memberikan inspirasi kepada siswa iya, tetapi juga mendampingi progres belajar siswa itu agar dari yang dia tidak tahu jadi tahu gitu, dari dia sulit belajar menjadi lebih mudah belajar gitu ya. Nah, hal itu bisa dibantu dengan evaluasi gitu. Jadi evaluasi di sini bukan hanya sekedar ini tadi melakukan penilaian saja, menilai saja pada saat itu misalnya siswanya seperti ini gitu, dia paham atau tidak, tetapi lebih dari itu gitu. Jadi dari nilai itu
harusnya bisa ditindaklanjuti. Jadi evaluasi itu tidak bermakna kalau hanya sekedar menilai itu saja, tetapi evaluasi harus ditindaklanjuti. Ada proses berkelanjutan gitu dari penilaian yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, kemudian di sini evaluasi juga adalah menggambarkan sebuah kualitas juga gitu ya. Jadi melihat bahwa bagaimana sih performance gitu dari siswa itu pada saat itu gitu. Apa adanya gitu ya, seperti apa gitu ya, menggambarkan. Tetapi setelah itu harus ditindaklanjuti juga gitu. Jadi harus dilakukan perbaikan atau dilakukan sebuah yang namanya mungkin umpan balik tadi gitu ya. Nah, sehingga di sini proses dalam evaluasi itu sistematis gitu. Jadi bukan hanya sekedar evaluasi itu dilakukan di akhir saja setelah itu sudah selesai gitu ya, tetapi evaluasi itu ada banyak macamnya gitu ya. Jadi dia ada macam-macam di situ. Sehingga di sini tadi dalam diskusi itu belum kelihatan. Nah, di sini mungkin di makalah itu sudah ada sebenarnya, tapi yang ditampilkan mungkin PPT-nya tidak ke situ gitu. Padahal itu penting sebenarnya ya. Di sini ada, sebelum saya lebih lanjut lagi, ini saya pakai sumber yang ada di sini ya. Saya sudah terjemahkan karena dia bentuknya bahasa Inggris. Kemudian saya coba untuk terjemahkan di ChatGPT gitu ya. Nah, adik-adik semua, di sini bisa dilihat bahwa jenis-jenis evaluasi itu ada banyak gitu ya. Ada evaluasi formatif, sumatif, dan diagnostik. Kalau dipecah menjadi 3 gitu ya. Jadi kalau evaluasi formatif, evaluasi berkala gitu. Jadi misalnya nih ada guru biologi atau guru secara umum lah gitu, mengajar satu bab ya, satu bab materi. Nah, satu bab ini diajarkan atau waktu untuk pertemuannya misalnya 3 kali pertemuan. Nah, jadi setiap pertemuan untuk bab A ini, bab ini gitu ya, itu harus dilakukan 3 kali gitu. Jadi bukan hanya selesai di misalnya di akhir pertemuan, misalnya di pertemuan ketiga saja, tetapi harus mulai dari pertemuan 1, kedua, dan ketiga. Itu adalah evaluasi formatif. Dan itu harusnya memang dilakukan oleh semua guru sebenarnya setiap kali dia masuk ke kelas gitu. Nah, gunanya adalah tadi untuk melihat progres gitu, melihat ada nggak kayak kemajuan gitu ya yang dialami oleh setiap siswa gitu. Jadi semua siswa itu dinilai setiap kali pertemuan ya. Jadi misalnya ada 20 orang siswa di kelas, maka dari siswa 1 sampai siswa ke-20 itu harus dilakukan penilaian gitu pada saat pertemuan itu. Nah, setelah itu di pertemuan pertama selesai, si guru sudah dapat misalnya nilai dari siswanya gitu ya, 20 siswa tadi, maka sebelum nanti pertemuan kedua si guru itu belum selesai pekerjaannya. Jadi mungkin selesainya di kelas aja misalnya ngajar gitu ya. Kalau mata pelajaran misalnya IPA biologi di SMP itu kan 40 menit gitu ya, 1 jamnya gitu ya. Misalnya dia 2 kali 40 berarti 80 menit misalnya di dalam kelas gitu ya. Itu untuk misalnya mengajar, memfasilitasi siswa ketika belajar di kelas, menilai siswa. Nah, setelah 80 menit setelahnya ketika kelas itu selesai, guru itu belum selesai pekerjaannya. Jadi nilai yang tadi sudah didapatkan itu harus ditindaklanjuti. Jadi harus dilihat lagi oleh gurunya misalnya gitu ya, tergantung apa yang dinilai pada saat di kelas itu, yang mau dinilai apa aja gitu ya. Jadi ada banyak juga aspek yang bisa dinilai oleh guru. Jadi nanti untuk aspek-aspeknya saya pause dulu ya. Kita ke jenis-jenis evaluasi ini ya, karena sebenarnya ada aspek yang kita bisa lihat gitu ya dari setiap siswa. Nah, itu untuk evaluasi formatif. Itu tidak dijelaskan oleh pemakalah dan juga tidak ditanyakan oleh penanya gitu. Saya bingung juga apakah mungkin kalian sudah paham dengan
ini gitu, karena itu tidak dibahas ya. Jadi adik-adik semua ketika bertanya harusnya dibaca dulu makalahnya, karena kalau kalian membaca makalahnya kalian pasti lebih banyak mendapatkan pertanyaan yang lebih dalam daripada mungkin hanya sekedar pertanyaan-pertanyaan yang surface area gitu levelnya ya. Nah, itu untuk evaluasi formatif. Jadi setiap guru itu melakukan proses penilaian setiap pertemuan. Sama seperti saya sekarang gitu ya, melakukan setiap pertemuan saya selalu mendapatkan nilai dari kalian, dari performa kalian lewat kelas online ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya evaluasi sumatif ya. Evaluasi sumatif itu yang namanya sumatif, sum itu artinya total gitu ya. Jadi artinya evaluasi itu dilakukan di akhir gitu ya, di akhir. Misalnya evaluasi sumatif ini bisa saja mungkin di akhir bab atau di akhir semester gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu gitu ya. Artinya kita pengen tahu outputnya gitu ya kalau untuk evaluasi sumatif ini. Jadi output based yang mungkin lebih condong dia untuk penilaian evaluasi sumatif. Artinya tidak dilihat progresnya tetapi langsung pada akhirnya apakah dia mencapai misalnya KKM atau tidak gitu ya. Kalau misalnya evaluasi sumatif itu kalau untuk yang per bab, maka kalau dilakukan evaluasi sumatif mungkin tadi kalau dia 3 kali pertemuan, maka pertemuan ketiga di bab itu ya, jadi pertemuan terakhir dilakukan misalnya evaluasi. Nah, itu untuk melihat apakah siswa itu bisa memahami nggak sih atau misalnya mencapai nggak sih gitu kriteria untuk bab itu gitu ya ketika sudah diajarkan. Dan bisa saja nanti itu sebagai bahan juga untuk bab selanjutnya gitu. Jadi nanti kan akan berlanjut lagi gitu. Jadi misalnya bab pertama sudah selesai, evaluasi sumatif sudah selesai, maka nanti untuk ke bab selanjutnya, bab kedua, itu nanti si guru juga bisa tahu lagi gitu ya, apakah misalnya dari misalnya 20 tadi berdasarkan KKM misalnya ada berapa persen sih siswa yang mencapai KKM. KKM-nya mungkin 70, 78, 80 itu tergantung dari sekolah biasanya ya. Jadi berapa ketuntasan kriteria ketuntasan minimal atau standarnya gitu ya. Misalnya tadi ada 80 gitu ya. KKM-nya misalnya. Jadi dari 20 yang dapat nilai 80 dan sampai ke atas misalnya lebih banyak dibandingkan yang belum tuntas itu, maka bagaimana nanti treatmentnya gitu ya. Jadi si gurunya untuk dia bisa lanjut ke bab kedua itu siswa yang tadi tuntas dan tidak tuntas seperti apa gitu. Yang tuntas mungkin bisa lanjut ke bab 2, tetapi yang tidak tuntas bagaimana gitu ya. Nah, itu harus dikasih treatment atau kayak tindak lanjut atau umpan balik gitu. Jadi nggak bisa dia pindah ke bab selanjutnya kalau di bab pertama itu dia belum mencapai KKM misalnya gitu ya. Itu untuk kalau evaluasi sumatif yang berdasarkan bab misalnya ya. Tapi kalau berdasarkan misalnya per semester, misalnya UAS gitu ya, atau ujian akhir semester biasanya ya di sekolah, itu untuk menentukan apakah dia naik kelas atau lulus gitu ya. Jadi nilai di akhir itu bukan sekedar formalitas aja gitu ya, tapi sebagai penentuan juga apakah dia nanti bisa lulus atau tidak gitu ya, atau naik kelas atau tidak ya. Nah, harapannya dengan evaluasi sumatif ini mungkin saja ada kebijakan misalnya dari wali kelas mungkin atau dari kepala sekolah atau dari sekolah gitu, bahwa ketika dia mendapatkan nilai di evaluasi sumatifnya itu tidak mencapai KKM atau standar, dia mungkin bisa dinaikkan kelas tetapi dengan catatan apa aja gitu. Jadi mungkin itu jadi catatan juga untuk misalnya wali kelas selanjutnya gitu ya. Ketika dia mendapati anak yang mungkin kondisinya seperti itu tadi gitu. Jadi dia punya catatan, dia bisa naik kelas, tetapi apa aja yang harus diperhatikan oleh wali kelas untuk kelas selanjutnya gitu ya. Atau mungkin bisa dikatakan dia tidak naik kelas atau tidak lulus. Nah, kalau dulu saya waktu
waktu sekolah dasar, mungkin itu terakhir kali saya bisa lihat teman saya tidak lulus, maksudnya tidak lulus kelas 6-nya gitu ya. Karena ada yang memang benar-benar tidak bisa mencapai misalnya ketika dia ujian nasional gitu untuk penentuan dia lulus atau tidaknya. Jadi memang dia tinggal kelas. Tetapi waktu SMP, SMA itu sepertinya tidak berlaku lagi ya. Jadi nilainya mungkin pas-pasan tapi bisa tetap naik gitu ya, atau dia bisa tetap lulus. Padahal sebenarnya harusnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang dia tidak bisa naik kelas, maka harusnya dia tidak bisa naik kelas dulu, gitu ya. Karena memang memperhatikan bahwa ketika dia naik kelas dia akan lebih sulit gitu karena dia belum mencapai standar misalnya di kelas sebelumnya gitu. Itu juga sebenarnya untuk kebaikan siswanya itu sendiri ya. Tetapi ya balik lagi mungkin sekolah punya kebijakan lain karena kalau misalnya sekolah itu ada kan yang namanya akreditasi, sama seperti kita juga di prodi ada yang namanya akreditasi. Jadi sekolah itu ada yang memperhatikan sekali, misalnya ada yang mungkin tidak lulus maka nanti predikat sekolahnya akan turun gitu ya, sehingga dengan seperti itu evaluasi sumatif ini yang harusnya sebenarnya untuk kebaikan siswa, di mana siswa yang belum mampu dengan dengan ditandai dengan dia tidak mencapai KKM, maka dia harusnya tetap tinggal kelas, itu jadi tidak terlaksana gitu ya. Jadi saya tidak melihat ya waktu SMP dan SMA itu yang tinggal kelas atau misalnya yang tidak lulus. Jadi semuanya tetap diluluskan walaupun nilainya tetap tidak mencapai. Mungkin kalian juga pernah lah merasakan itu, mungkin dari melihat teman-teman kalian gitu ya waktu sekolah ada mungkin masalah seperti itu ya, atau fenomena seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi untuk melihat kelemahan atau sesuatu hal yang mungkin bisa diperbaiki oleh guru terhadap siswa tertentu, sehingga untuk diagnostik ini tuh tergantung siswanya. Jadi benar-benar spesial untuk siswa itu saja misalnya gitu ya. Jadi dari 20 siswa misalnya kita pengen tahu kita itu mau sebagai guru kita mau ngajarnya gimana sih di kelas, apakah tadi dengan mereka misalnya menonton bareng di kelas gitu ya, apakah itu sesuai enggak dengan gaya belajar mereka misalnya. Nah, sehingga kita mungkin sebagai guru sebelum misalnya nih sebelum kita memutuskan untuk melakukan pembelajaran menggunakan video tadi, dengan menonton video tadi, apakah itu sesuai nggak sih dengan kebutuhan siswa atau gaya belajar siswa misalnya gitu ya. Nah, diagnostik ini seperti layaknya seorang dokter juga, jadi siswa seperti kayak pasien gitu ya, untuk diteliti lebih lanjut lah secara gaya belajarnya, mungkin secara kebutuhan yang mungkin membuat si siswa itu nanti ada pengaruhnya di kelas misalnya belajar gitu ya. Tadi ada misalnya ada siswa yang sebenarnya dia pintar gitu, dia paham materi, tetapi karena public speaking yang nggak bagus, maka guru yang baik harusnya tahu alasannya kenapa. Mungkin karena itu tadi dia belum terbiasa untuk berbicara di depan kelas, sehingga cara melakukan evaluasinya untuk anak yang seperti itu misalnya dengan itu tadi bisa dilakukan evaluasi selain melihat dari diskusi, bisa juga dari mungkin gurunya itu meminta siswa untuk melakukan resum gitu ya, mengumpulkan resum dan lain sebagainya gitu ya. Nah, evaluasi diagnostik ini sebenarnya kalau dalam penelitian pendidikan itu, kalau di dalam penelitian pendidikan ya mungkin adik-adik kan masih semester 2 sekarang ya, jadi mungkin bisa sedikit mengenal bahwa ketika ketika kita mau meneliti siswa di kelas itu biasanya evaluasi diagnostik itu dilakukan sebelum pembelajaran dilakukan gitu. Jadi ada yang namanya pretest gitu. Jadi pretest itu artinya tes yang dikasih sebelum pembelajaran
gitu. Jadi untuk melihat bagaimana siswa itu gitu, kemampuan awalnya sebelum siswa itu diberikan sebuah metode atau kayak dilakukan pembelajaran gitu. Jadi sebelum masuk belajar bab tertentu dikasih soal dulu gitu. Jadi itu namanya pretest. Nah, itu bisa masuk kategori evaluasi diagnostik gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada juga yang namanya post-test gitu. Jadi post-test itu seperti kayak evaluasi sumatif kalau di dalam penelitian pendidikan. Gitu. Jadi ada pre-test, ada tes yang dikasih sebelum pembelajaran dilakukan, dan post-test itu adalah tes yang sama. Jadi tesnya itu bisa saja tes pre-test tadi gitu ya. Untuk nanti bedanya dikasihnya di akhir pembelajaran ketika pembelajaran itu udah selesai gitu ya. Itu sedikit lah terkait penelitian pendidikan, mungkin bagi adik-adik yang nantinya suka atau mau skripsinya terkait penelitian pendidikan ya. Jadi ada pre-test dan post-test. Nah, kemudian ini sudah kesimpulan ya. Ada jenis-jenis dari evaluasi selain ini. Kalau yang kita bahas sekarang ini kan tadi jenis-jenis evaluasi mungkin berdasarkan waktu kali ya. Jadi ada waktu mungkin yang berkala, ada waktu yang di akhir, ada waktu yang mungkin bisa saja untuk kepentingan si gurunya untuk lebih mengenal siswanya seperti apa gitu ya, dan menyesuaikan nanti belajarnya mau seperti apa gitu ya. Adanya evaluasi diagnostik. Tapi ada juga di sini tidak ada ya ternyata. Jadi ada evaluasi, saya mungkin stop sharing dulu. Di makalah kalian itu ada sebenarnya evaluasi yang dimaksud, yaitu ada evaluasi yang mengukur pemahaman, mengukur sikap, dan mengukur keterampilan. Nah, 3 ini itu juga belum dibahas oleh adik-adik semua, padahal ini penting dan ini bakal bakal dipakai sekali untuk mata kuliah di tingkat atas terkait pendidikan itu, karena di mata kuliah di semester 5 kalau nggak salah gitu ya, itu kalian akan dapatin khusus tersendiri mata kuliah mengenai evaluasi. Jadi untuk semester ini kalian lebih mengenal dulu gitu ya. Jadi bukan berarti kalian tidak tahu sama sekali. Harusnya mungkin tahu lah secara jenis-jenisnya gitu ya. Jadi harusnya lebih familiar juga. Oke, saya mau kasih lihat dulu tadi untuk makalah nih ya. Nih ya, jadi macam-macam evaluasi itu ada 3 ranah gitu ya. Jadi ranah yang dilihat itu adalah melihat pemahaman. Jadi bagaimana misalnya siswa itu berpikir gitu ya, bagaimana siswa itu bisa memahami suatu materi, mengingat suatu materi gitu ya. Nah, untuk di ranah kognitif ini biasanya mungkin sangat familiar untuk kalian juga ya waktu ketika kalian di sekolah gitu ya. Jadi sering guru itu memberikan soal gitu ya, entah pilihan ganda, esai, isian gitu ya, atau mungkin kayak resum gitu ya. Itu adalah untuk mengukur pemahaman gitu. Jadi bagaimana siswa itu menguasai materi. Materinya itu bisa diukur gitu ya, pemahamannya lewat misalnya tadi tes tertulis gitu ya. Jadi kalau tes tertulis bentuknya bisa pilihan ganda, isian, ya uraian dan lain sebagainya. Nah, setiap dari instrumen atau contoh dari tadi ya pilihan ganda, isian ataupun kayak uraian itu sebenarnya ada plus minusnya juga gitu ya. Jadi harusnya guru ketika memberikan sebuah kayak instrumen atau kayak evaluasi gitu ya, soal ke siswa itu juga harus disesuaikan gitu, apa yang mau dilihat dari siswa itu gitu ya. Dan itu juga harus disesuaikan dengan indikator atau kompetensi dasarnya. Jadi kalau nanti kalian akan di semester atas itu kalian akan disuruh bikin modul ajar atau RPP gitu ya. Nah, itu
sebagai panduan guru untuk menentukan tes yang mau dipakai itu apa, atau tes yang mau dibuat oleh guru untuk dibagikan ke siswa itu seperti apa. Misalnya guru itu mau meminta data siswa terkait apakah mereka itu bisa menghafal atau mungkin bisa menyebutkan misalnya gitu ya. Maka bisa saja yang kasih soalnya misalnya pilihan ganda gitu ya, atau misalnya isian. Tapi kalau misalnya yang mau dilihat apakah siswa itu bisa menganalisis gitu ya sebuah konsep gitu ya dengan ada permasalahan misalnya. Bisa juga pakai pilihan ganda tapi nanti pertanyaannya lebih sulit mungkin, atau uraian gitu ya dengan kata tanya jelaskan atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi guru itu tidak sembarang untuk membuat soal gitu atau evaluasi. Jadi harus disesuaikan juga dengan apa yang mau dicapai oleh siswanya itu gitu ya. Kemudian itu tadi ada juga yang namanya pertanyaan lisan gitu. Jadi mungkin kalian pernah nggak di sekolah di kelas itu diminta untuk satu-satu menjelaskan tentang sesuatu gitu ya di kelas gitu. Nah, itu bisa jadi guru itu melakukan penilaian juga gitu. Jadi gurunya tidak bilang bahwa kalian sekarang sedang dinilai loh, tetapi dengan guru itu bertanya kepada siswa, bisa saja pada saat itu dilakukan penilaian gitu ya. Nah, ini mungkin bisa memfasilitasi anak-anak atau siswa-siswa yang memang suka ngomong gitu ya. Jadi bisa lewat pertanyaan lisan juga. Kemudian portofolio ini sebuah kayak penilaian juga atau evaluasi dengan mengumpulkan apa saja yang sudah dikerjakan oleh siswa misalnya dalam satu bab itu. Misalnya satu bab itu 3 pertemuan 1 misalnya tugas waktu itu adalah bikin resume misalnya. Kemudian pertemuan kedua tugasnya adalah membuat laporan misalnya. Terus pertemuan ketiga misalnya diminta mereka untuk bikin sebuah project gitu ya, atau bikin sebuah karya gitu. Jadi dari pertemuan 1, pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu dikumpul gitu. Nah, portofolio itu namanya gitu. Jadi guru itu mengumpulkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Begitu ya. Nah, itu untuk ranah kognitif. Ada ranah 2 lainnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif ini waktunya tinggal 9 menit lagi ya. Jadi ranah afektif itu mengenai sikap gitu. Jadi guru itu bukan hanya tadi ya melakukan penilaian hanya sekedar berbasis kognitif atau pemahaman atau konsep aja gitu, tetapi juga menilai sikap siswa. Sikap siswa itu di pertemuan 1 bagaimana, pertemuan 2 bagaimana, pertemuan 3 bagaimana gitu. Nah, cara melakukan penilaiannya bisa dalam bentuk observasi, sama seperti saya sekarang ini, melihat adik-adik ketika diskusi, oh siapa aja yang aktif, dicatat namanya, siapa aja yang tadi memberikan jawaban, tapi jawabannya misalnya belum ngena gitu ya, maka penilaiannya tersendiri gitu. Jadi observasi itu bisa juga dilakukan oleh guru. Kemudian ada juga ini jurnal refleksi kalau dari makalah ya, kemudian ada kuesioner atau angket gitu ya. Jadi sebenarnya guru itu, saya tidak tahu mungkin saya sudah jelaskan di kelas ini atau mungkin di kelas lain, bahwa bahwa guru itu sulit akhirnya untuk menilai semua ranah dari setiap siswa kalau dia hanya sendiri. Jadi baiknya sebenarnya butuh partner guru yang lain, misalnya di mata pelajaran biologi di kelas 1 itu ada 3 guru misalnya. Jadi yang 1 gurunya sebagai yang mengajar, yang ada di depan, 2 gurunya yang melakukan penilaian gitu ya. Karena kalau sendiri itu sulit sekali gitu ya. Jadi kuesioner ini bisa diberikan oleh 2 guru yang lain tadi yang di belakang untuk melihat seperti apa misalnya sikap dari setiap siswanya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ada psikomotor. Psikomotor ini untuk melihat keterampilan yang dimiliki oleh siswa gitu ya. Bisa dengan praktikum gitu ya.
kemudian demonstrasi gitu ya, dan juga penilaian kinerja. Seperti itu. Jadi sebenarnya jadi seorang guru itu tidak hanya menonjolkan atau mengutamakan kepintaran secara kognitif, tetapi juga kepintaran secara attitude dan juga bagaimana dia bisa terampil gitu ya. Harusnya sih setiap pertemuan guru itu melakukan penilaian ketiga-tiganya. Tetapi kalau mungkin kalian ketika jadi siswa waktu itu melihat bahwa mungkin yang lebih ditonjolkan adalah evaluasi secara kognitif tadi gitu ya. Karena memang itu tadi sulit untuk bisa menilai semua siswa dalam satu waktu untuk 3 ranah sekaligus. Seperti itu ya. Tetapi sebenarnya bisa juga kalau misalnya gurunya mungkin punya ide lain bagaimana cara melakukan penilaian secara keseluruhan. Karena kalau hanya menilai dari segi kognitif saja itu ya tadi ranahnya ada 3, tapi yang diukur hanya 1, maka ya yang akan bisa dilihat oleh guru itu terhadap siswa itu hanya sepertiganya gitu ya dari 3 ranah tadi, seperti itu ya. Nah mungkin bisa saja kayak gurunya itu tadi meminta rekan guru untuk melakukan penilaian ketika guru itu ngajar gitu di depan kelas, atau seperti saya juga yang mungkin kalau di kelas offline itu ada rekaman gitu ya, merekam gitu ya, itu juga bisa. Jadi guru itu pada saat di kelas mungkin dia sendiri, dia bisa juga menggunakan alat atau teknologi gitu ya, sehingga semua siswa bisa dinilai gitu ya. Seperti itu. Jadi tambahan dari saya lebih ke kelengkapan materinya, karena materinya belum lengkap tadi pada saat dijelaskan dan juga diskusinya juga tidak sampai ke sini, sehingga adik-adik perlu untuk mengetahui ini gitu, karena kalian nanti jadi guru itu juga harus tahu ini gitu ya. Jadi bukan sekedar evaluasi itu seperti apa, tetapi juga apa aja sih misalnya kayak contoh-contohnya, jenis-jenisnya, kemudian apa aja misalnya evaluasi yang nanti mau dilakukan gitu ya. Seperti itu. Nah, silakan nanti dibaca aja ini makalah dari pemakalah, karena saya tidak bisa mengcover semua ya. Jadi seperti ini misalnya untuk ranah kognitif yang mau dipilih tes tertulisnya apa, kemudian caranya seperti apa, tujuannya seperti apa, ini sebenarnya sudah jelas, tetapi tidak dijelaskan oleh pemakalah, begitu ya. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk tambahannya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sebelum ditutup? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti harapannya adik-adik sudah bisa sedikit tahu bahwa evaluasi itu banyak ragamnya, banyak macamnya, jenis-jenisnya, kemudian apa saja ranah yang harusnya dilakukan evaluasi gitu ya. Sehingga itu nantinya bisa dipakai untuk mata kuliah tingkat lanjut, yaitu mata kuliah evaluasi dan proses hasil belajar di semester 5. Kalau mungkin kita ketemu, nanti bakal saya tanya lagi ke kalian gitu ya di semester itu. Harusnya sih kalian bisa tahu dulu ini secara permukaan, nanti baru pada saat semester 5 bisa lebih dalam lagi gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita sudah selesai, berarti untuk pertemuan ke-13 kita masih ada 2 pertemuan lagi, pertemuan 14 dan 15. Sepertinya kalau dilihat di kalender untuk hari Senin di pekan depan dan 2 pekan depan itu tidak libur ya. Jadi jangan ada yang meliburkan diri dulu gitu. Kita masih ada 2 pertemuan lagi. Jadi pertemuan ke-14 itu di tanggal 19 Mei. Kemudian di tanggal 26 Mei untuk pertemuan ke-15. Seperti itu. Nanti untuk UAS-nya kita di tanggal 2 Juni ya. Untuk soalnya nanti saya bakal umumkan lah mungkin di pertemuan ke-15 seperti apa bentuknya, begitu ya.
Untuk dua kelompok ya yang belum tampil, semoga tetap bisa hadir karena kalian juga akan dinilai seperti teman kalian satu orang ini yang harusnya tampil di hari ini tidak tampil, maka nilainya tidak ada. Jadi nilainya mungkin hanya dari makalah saja begitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya. Kita ketemu lagi